Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah bahwa pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa mengikuti salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran untuk salat Isya ini insyaallah. Salawat dan salam tentunya senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan risalah beliau mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir insyaallah. Adanahumullah, mengisi kultum pada malam hari ini dengan saya berikan judul menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Agungkanlah perintahnya dan jangan bermaksiat kepadanya. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan, merupakan kewajiban dan kepentingan kita yang utama. Wahai hamba Allah, mengapakah kita lalai dan enggan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang telah diwajibkan oleh Allah ini? Bukankah kita telah mengetahui bahwa dengan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita bakal memperoleh kebahagiaan dan keselamatan, juga dijauhkan dari siksa. Oleh karena itu, marilah kita pelihara diri kita dari dosa-dosa dan jangan menentang Allah yang Maha mengetahui segala kegaiban. Sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Perintahkan yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar. Ingatlah bahwa jika kemungkinan itu tetap berlangsung, maka akan rusaklah kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Sedang kita sekalian telah mengetahui yang demikian itu sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takunu minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirnakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran kemudian tidak berusaha untuk merubahnya, maka Allah akan menyegerakan siksa daripadanya yang merata atas mereka. Ketahuilah bahwa menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar adalah perkara yang amat penting. Rasulullah SAW pun bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar sebelum datang suatu masa kalian berdoa kepadaku tetapi aku tidak mengabulkannya. Kalian memohon pertolonganku tetapi aku tidak menolongmu, dan kalian meminta kepadaku tetapi aku tidak memberimu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini senantiasa berada di bawah rahmat Allah dan lindungannya selama ulamanya tidak membantu penguasanya yang zalim. Orang-orang solehnya tidak membiarkan orang-orang yang berdosa. Orang-orang jahatnya tidak menguasai orang-orang yang baik. Jika mereka bertingkah laku seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas tangan dari mereka. Kemudian orang-orang durhaka akan menguasai mereka dan menimpakan kepada mereka azab yang buruk. Sedang Allah menamakan penderitaan dan kekafiran. Nabi juga menjelaskan bahwa apabila manusia telah memperlihatkan atau menyombongkan dirinya, melalaikan amalnya,
gemar berbasa-basi, saling membenci, saling memutuskan tali silaturahim, dan meninggalkan amar ma'ruf dan munkar, maka Allah melaknati mereka ketika itu. Kemudian menulikan dan membutakan penglihatan mereka. Adnahumullah, seburuk-buruknya kaum adalah kaum yang tidak memerintahkan yang ma'ruf dan tidak mencegah mungkar. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mengabaikan seruan orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Seburuk-buruknya kaum adalah kaum yang tidak menegakkan keadilan. Dan seburuk-buruknya kaum adalah kaum yang membuat orang-orang mukmin dari kalangan mereka ketakutan dan sembunyi-sembunyi. Hadanakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam tabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Imran ayat 10, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Adnakumullah, mudah-mudahan semoga Allah memberkati kita sekalian dengan Al-Quran dan Azim, memberikan manfaat kepada kita ayat-ayatnya dan peringatannya bijaksana. Adnakumullah, demikian ceramah singkat saya ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa kita terapkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah salat tarawih kita dipimpin oleh ustaz kita santri Hafiz anak Ananda Ja'far.